Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Takmir Masjid Al-Jihad yang saya hormati, marilah pada pagi hari ini kita mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena telah melimpahkan karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini kita bisa datang ke Masjid Al-Jihad untuk sholat subuh dan kemudian melanjutkan acara Qaulul Murni. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua dari jalan yang batil menuju jalan yang benar, dari kegelapan menuju jalan terang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, "Adz-dzulumatu khamsun was-suruju laha khamsun." Sahabat Abu Bakar mengatakan kegelapan itu ada 5 dan penerangnya juga ada 5. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun, cinta dunia adalah merupakan suatu kegelapan. Li'annahu yubi'u fi
summa fil makruhati, summa fil muharramati. Karena cinta dunia bisa menjerumuskan ke dalam perkara-perkara syubhat, perkara yang tidak jelas antara haram dan halal. Jadi cinta dunia itu bisa membuat orang akan jatuh pada perkara syubhat karena saking cintanya kepada dunia, tergila-gila kepada urusan dunia, sehingga lama-lama kalau terlalu cinta dunia akan membuat dia jatuh dalam perkara syubhat, perkara yang tidak jelas haram dan halalnya. Summa fil makruhati, kemudian kalau sudah perkara syubhat jatuh kepada seseorang yang hubbu dunia, terlalu cinta dunia, maka akan terjerumus ke dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma fil muharramat, kemudian akan terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta dunia adalah suatu kegelapan, karena bisa menjerumuskan ke dalam perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar atau kita lihat semua perkara yang menjerumuskan ke dalam kebatilan, ke dalam suatu yang dilarang oleh Allah adalah karena cinta dunia. Cinta jabatan akan menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tidak jauh-jauh di dalam rumah tangga banyak kejadian-kejadian seseorang karena cinta dunia sehingga dia terjerumus ke dalam perselingkuhan, tertarik kepada orang yang lebih tajir atau lebih banyak uangnya. Ini karena terlalu cinta dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal dari setiap kesalahan. Cinta dunia awal daripada orang melakukan keburukan, kesalahan atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia itu tidak perlu kita terlalu cinta, karena kita hanya diwajibkan atau dituntut untuk berikhtiar saja. Ikhtiar itu juga wajib untuk sesuatu yang kita butuhkan, untuk sehari-hari kita cukup
ikhtiar, tidak terlalu cinta kepada dunia. Kalau yang terlalu cinta dunia sampai mengumpul-umpul harta, sehingga untuk bersedekah, untuk berinfak sangat berat, karena punya sifat yang terlalu cinta kepada dunia. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, wa kama anna hubbaha rasul kulli khati'atin wa bughduha rasul kulli hasanatin. Seperti orang-orang yang cinta kepada dunia itu adalah pangkal setiap kesalahan, dan orang yang benci kepada dunia adalah pangkal dari setiap kebaikan. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan setiap orang yang cinta dunia adalah pangkal dari kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan. Dan benci kepada dunia merupakan pangkal dari setiap kebaikan. Artinya kita tidak boleh terlalu cinta dan juga tidak terlalu benci kepada dunia. Harus kita ambil dari tengah-tengah, karena kita hidup di dunia, tidak mungkin hidup tanpa dunia. Jadi yang sedang-sedang saja yang kita lakukan, tidak terlalu cinta dan juga tidak terlalu benci kepada dunia. Wasiraju laha at-taqwa, dan penerangnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay al-ihtirazu bi ta'atillah an uqubatihi, menjaga dengan takwa kepada Allah, dengan taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjaga dari an-uqubatihi, dari siksa-siksanya. Jadi lampunya atau penerangnya orang yang cinta dunia adalah takwa, menjalankan perintah-perintah Allah supaya kita tidak mendapatkan siksanya nanti di akhirat. Diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW bersabda, innaka lam tadah syai'an ittiqa Allahi azza wa jalla illa a'taka khairan. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, karena bertakwa kepada Allah, illa a'taka khairan, kecuali Allah akan memberikan yang lebih baik dari sesuatu yang kau tinggalkan. Maka sesuatu itu kalau berdampak buruk, maka harus kita tinggalkan. Jangan khawatir akan kehilangan sesuatu, karena takwa kepada Allah, maka sesuatu Allah akan memberikan sesuatu itu yang lebih baik. Kemudian yang kedua, wadzambu dzulmatun wassuraju lahu at-taubah. Dosa
melakukan dosa itu adalah kegelapan. Wasirajulahu at-taubah, dan penerangnya adalah taubat. Maka kita harus selalu hati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam dosa. Karena setiap hari kita tidak akan lepas dari dosa, baik dosa kecil seperti kita merasani orang atau menyakiti orang lain, menyakiti tetangga yang setiap hari kita bertemu. Maka setiap hari kita tidak lepas dari dosa. Maka jangan pernah meninggalkan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita lakukan setiap selesai sholat, kita selalu istighfar. Maka itu akan menjadi penerangnya dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuktatun sawda'un. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan kesalahan satu, melakukan keburukan atau kejelekan satu keburukan, nukitat fi qalbi nuktatun, akan dicap di dalam hatinya satu stempel saudaun yang berwarna hitam. Jadi seorang hamba yang melakukan satu kesalahan, di dalam hati kita akan dicap berupa cap yang berwarna hitam. Itu satu kesalahan akan dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Maka kalau dosa-dosa kita banyak, kesalahan-kesalahan kita banyak, akan memenuhi hati kita, sehingga kita tidak bisa bercermin dalam hati kita karena telah tertutupi noda-noda hitam atau cap-cap stempel hitam dalam hati. Akan sulit kita bercermin atau mengaca, akan sulit orang lain atau perkataan yang baik dari orang yang kita terima, karena sudah menghitam dalam hati kita keburukan yang ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sawfuna qalbuhu. Apabila seorang hamba itu meninggalkan dan beristighfar kepada Allah dan tobat kembali kepada Allah, sawfuna qalbuhu, maka hatinya akan bersih dari noda-noda hitam. Makanya kita harus selalu bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah supaya hati kita bersih dari noda-noda hitam. Wa in ada zida fiha hatta tadku ala qalbi. Kalau kita kembali lagi melakukan dosa, maka akan ditambah dalam hati kita suatu noda hitam. Dan di setiap ketika kita melakukan dosa,
atau kembali kepada perbuatan dosa, Allah akan menambahkan cap-cap hitam di dalam hati kita yang telah melakukan dosa lagi. Wa huwa ar-ranu alladzi dzakarahu Allah Ta'ala, yaitu cap hitam itu seperti hati yang berkarat yang terdapat di dalam hati kita. Setiap kita melakukan kesalahan satu, hati kita berkarat sedikit. Kalau kita melakukan kesalahan banyak, maka hati kita akan berkarat sehingga memenuhi hati kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan orang-orang yang melakukan kesalahan itu akan ditempelkan di dalam hati kita suatu karat di dalam hati kita. Yang ketiga, wal qabru dzulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kubur itu adalah merupakan suatu kegelapan. Wasiraju lahu, dan penerangnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di dalam kubur akan menjadi terang benderang dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi bersabda, Innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi fiha wajha Allah ta'ala. Sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi fiha wajha Allah, yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengharapkan mencari ridho Allah, tidak mencari sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabda yang lain, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha? Qala an tahjuzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan dengan ikhlas, dakhala jannah, maka akan masuk surga. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha? Bagaimana ikhlas itu ya Rasulullah? Qala an tahjuzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Ketika kalimat la ilaha illallah itu bisa menghalangi kalian dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain kita mengucapkan la ilaha illallah, perilaku kita juga selalu menjalankan perintah Allah, selalu menghindar dari segala macam yang diharapkan oleh Allah. Maka ini yang dinamakan ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Jadi perilaku kita juga menghindarkan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dikatakan
ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Diucapkan atau di sebagian ulama mengatakan sab'atu asya tunawwirul qabr. Ada 7 perkara bisa menerangi di dalam kuburan. Yang pertama, awalnya al-ikhlas bil ibadah. Ibadahnya selalu ikhlas. Ibadahnya bukan karena ingin dipuji orang, ingin dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah, tidak, tapi ikhlas karena Allah. Wathani birrul walidain, yang bisa menerangi kuburan. Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini bisa menerangi di dalam kuburan. Watsalis silaturahim, yang ketiga menyambung silaturahim, yaitu selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu menyambung kekeluargaan yang terputus, kita perbaiki, kita sambung lagi. Warabi'u alla yudhi'a umrahu fil maksiyah, tidak menyia-nyiakan umurnya di dalam melakukan maksiat. Jadi umurnya dijadikan selalu untuk beribadah kepada Allah, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan, maka jangan disia-siakan untuk berbuat maksiat. Maka ini akan menjadikan penerang di alam kubur. Wal khamis alla yattabi'a hawa, tidak menurunkan hawa nafsu. Kita tinggalkan hawa nafsu yang menjerumuskan kepada keharuman. Tidak selalu menuruti hawa nafsu. Wasadis ayyajtahidu ayyajtahida fi ta'at, selalu bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Wasabi, yang ketujuh, ayyaktsura dzikrullah, yaitu yang ketujuh yang bisa menerangi alam kubur adalah selalu zikir kepada Allah, selalu memperbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dimanapun kita berada, dimanapun dalam keadaan apapun, kita selalu memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mohon maaf, wal minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.